voltage. Apakah voltage itu? Voltage adalah sebuah ibadah yang seru dengan ide-ide yang selalu segar. Kita tertanam, bertumbuh, memulai perjalanan iman dengan Kristus, dan mempunyai masa depan cerah bersinar. Dipakai menjadi luar biasa. Di voltage, banyak hal menyenangkan yang bisa dilakukan. Menyanyi, menari, bermain, melompat, bersukacita. Menjangkau banyak jiwa bagi Kristus agar mereka diselamatkan. Melakukan hal-hal yang mustahil menjadi mungkin. Jadi jangan ragu untuk bergabung dengan kami. Hidup kita akan menjadi lebih indah, lebih dari yang kita bayangkan. Join us. Welcome home. Shalom Voltagers. Come on, sama-sama kita memuji Tuhan. Come on. Semua bisa tepuk tangan dari kepala semua. Mari sama-sama katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari, menari, memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami mau senangkan-Mu. Kasih, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari, menari, memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku mau hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Kau mulia, Yesus Tuhan mulia. Kami milik-Mu, hidupku milik-Mu. Bisa tepuk tangan di atas kepala, come on, say. Allah yang setia dan benar. Wow, oh, oh, oh. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. One more time, come on, sing. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku mau hidup untuk menyenangkan-Mu.
every heart set apart just to be where you are. We're turning our hearts to you. We'll never stop. Never stop. Yes! Come on, jump. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Giving you a heart will come alive as we declare your name. Come on! Whoa, as we declare your praises. Whoa, This is our time, this is our place, this is our moment to live your name. This is our time, this is our place, this is our moment to live your name. Lebih keras lagi, come on. This is our place, this is our moment to live your name. This is our time, this is our place, this is our moment to live your name. Kita siap melompat sekali, come on. 1, 2, 3, let's go. We praise your name, Jesus. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Giving you a heart will come alive as we declare your praises. As we declare your praises. Katakan haleluya. Live my life down at your feet. It's surely only what I need. I come to you when you are always there. Sing in troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I humble all I am, all to you. Come on! One day, Jesus, you're the only one that I could live for. One day, Jesus, you're the only one that I could. Clap your hands, come on! You're always there, everyhow and everywhere. Your grace and love so deeply within me. You will never ever change. You will never ever change. Yes, we believe in you, Lord. Forever leads nowhere. 1, 2, 3, jump. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could say. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, we're living on for. You are the way, the truth, and the life. Live by faith, not by sight. For you, living on for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, believing no more. One more time, go on, jump, say. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, believing no more. You are one way, Jesus, you're the only one that I could live on.
only one that I could live on. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom Voltager. Buat kalian yang udah ikut ibadah Voltage online minggu ini, kami ucapkan welcome home. Welcome to Voltage Service. Nah, gimana Kak Vero, ibadah hari ini pastinya semakin luar biasa kan? Bener banget Kak Kesha, karena nggak ada perbedaan dan jarak di dalam hadirat Tuhan. Jadi ketika ibadah, kita harus tetap semangat dan antusias dalam memuji dan menyembah Tuhan. Nah, langsung aja kita sampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan. So, Stay tune! Di saat-saat seperti ini Kak Kesha, bukan jadi alasan kita loh buat bolos CG. bener banget Kak Vero, jadi pastikan kalian terus ikut CG online. Dan buat kalian yang belum join, pastikan kalian bergabung di komunitas yang pastinya seru banget. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa dapatkan nomor di bawah ini. Dan untuk informasi mengenai ibadah online kita minggu depan, jangan lupa untuk selalu cek Instagram @GMS Sidoarjo atau Instagram GMS lokal kalian masing-masing. Jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya, kakak juga mau mengingatkan, di tengah wabah corona ini, kalian nggak perlu panik dan kalian nggak perlu takut. Yang paling penting, kalian harus Tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan yang paling penting tetap stay at home dan jangan keluar kemana-mana kalau tidak ada hal yang kalian perlukan. So, stay safe ya guys! Jangan lewatkan firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan setiap hari Kamis pukul 7.30 malam live melalui Instagram dan YouTube PS Lanitan. Untuk permohonan doa, Anda dapat mengirim melalui Instagram PS Lanitan. Untuk mengikuti ibadah secara online, Anda dapat mensubscribe akun YouTube GMS Sidoarjo. Dan untuk mendapat update video khotbah PS Lanitan, Anda dapat mensubscribe akun YouTube PS Lanitan dan mengaktifkan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat infonya melalui Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda. Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor WhatsApp 0896 6771 6771. You're more than anything. You're more than good, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold. You're more than gold. More than anything. Lord,
world means nothing without you, Lord. Karena dunia ini tidak berarti apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan. Dunia ini tidak berarti apa-apa tanpa ada Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah harta kami yang sejati. Engkaulah adalah harta karun kami yang paling berharga. Yang paling berharga, pribadi yang paling kami kasih di dunia ini. Cuma Engkau Yesus, cuma Engkau Tuhan, cuma Engkau. Engkau sungguh lebih berharga daripada segala-galanya. Dunia boleh tawarkan ini dan itu, tetapi Engkau adalah yang menjadi kesukaan kami ya Tuhan. Sedari kami kecil, sedari kami mengenal menyebut nama-Mu, Engkaulah harta yang paling berharga dalam hidup kami ya Tuhan. Karena itu selama-lamanya Tuhan kami mau Engkau menjadi pribadi yang terus dan terus menguasai hidup kami. Terus dan terus menerangi hati kami. Ini kami ya Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, berbicara ya Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Kami rindu mendengar. Tuhan kami berdoa bukan hanya telinga kami yang kelihatan ini ya Tuhan. Tetapi telinga yang rohani ya Tuhan. Dan hati kami. Sehingga kalau kami dengar firman-Mu, kami sungguh-sungguh mengerti apa yang Engkau mau dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Voltage. Senang sekali Kak Okta bisa sapa kalian semua. Terima kasih teman-teman Present Worship. Nah, Kak Okta mau tunjukin satu gambar ya. Nanti akan muncul di layar kalian sebuah gambar. Nah, gambar ini, oke? Kira-kira gambar apa ya? Saya percaya teman-teman Voltage semua tahu ini gambar apa. Ya, ini adalah gambar harta karun gitu ya. Harta, peti harta ya. Isinya berbagai macam barang yang berharga. Wah, pernah lihat enggak? Ya, Kak Okta secara pribadi belum pernah sih lihat kotak yang benar-benar isinya harta karun gitu. Belum pernah ya, kecuali Kak Okta pernah lihat itu di film gitu ya. Di film-film yang Kak Okta tonton atau kayak film-film kartun atau film-film Indiana Jones maybe kalau kalian masih tahu ya. Itu banyak sekali di sana gitu ya, diperlihatkan peti harta gitu ya, harta karun gitu, harta terpendam gitu. Nah, Kak Okta ketika masih kecil gitu ya, Kak Okta berpikir kenapa sih kok orang-orang itu taruh hartanya bukan di bank gitu ya. Bukan ditaruh di bank, bukan disimpan di lemari, bukan disimpan di dalam rumah, tapi kenapa dimasukkan dalam peti gitu ya. Bukan cuman itu gitu ya, kebanyakan peti itu selalu dipendam, benar nggak? Ya, makanya kalau kita lagi main treasure hunt atau berburu harta karun gitu, biasanya apakah peti harta karunnya ditempelkan di atas, ditaruh di atas? Enggak ya. Biasanya peti harta karunnya itu selalu dipendam gitu ya, ditaruh di mana gitu ya. Kalau kalian ada petanya gitu ya, biasanya gambar petanya itu nanti ada langkah step-stepnya, kemudian tempat di mana hartanya itu berada itu ada tanda X-nya gitu ya. Ada tanda X-nya, itu nanti digali gitu ya. Nah, harta terpendam. Zaman dulu gitu ya, ketika zaman Yesus masih hidup di dunia ini, di zaman Yesus itu di Israel, sesuatu yang berharga itu tidak disimpan di rumah. Ya, sesuatu yang berharga juga tidak disimpan di bank. Kenapa? Karena zaman dulu nggak ada bank gitu ya. Nggak ada zaman dulu bank titik-titik gitu ya, atau tempat penyimpanan ini atau brankas ini gitu ya, nggak ada. Zaman dulu itu nggak bisa uang itu disimpan di dalam rekening. Nggak bisa pakai mobile banking kayak kita sekarang gitu ya. Wah, kalau papa mama mau transfer ya, papa mama mau transfer uang atau bayar SPP kalian gitu ya, ke sekolah gampang, tinggal ke ATM gitu ya, masukin ke mesin kartunya keluar, kemudian ketik nominalnya dan angkanya nyampe ke sekolah. Tapi zaman dulu nggak ada kayak gitu ya, nggak ada tempat seperti bank, juga tidak ada tempat yang aman gitu ya, seperti brankas. Zaman dulu orang-orang itu di zaman Yesus meletakkan hartanya di dalam peti ya. Nah, peti itu kemudian supaya aman, mereka sembunyikan di bawah tanah. Kenapa kok di bawah tanah, Kak? Kenapa enggak di dalam rumah?
Karena zaman dulu itu sering terjadi peperangan, ya. Sering yang namanya rumah itu hancur karena perang. Dan zaman dulu juga sering rumah itu hancur mungkin karena bahan-bahan yang dipakai tidak sekuat seperti sekarang gitu ya. Mungkin atapnya itu cuma dari daun-daun gitu, sehingga mudah roboh. Kalau misalnya hartanya yang berharga disimpan di dalam rumah, maka hartanya gampang hilang. Oleh karena supaya hartanya nggak cepat hilang gitu ya, zaman dulu di zaman Tuhan Yesus, harta itu dimasukkan ke dalam peti atau dalam guci atau ke dalam bejana, kemudian di tempat yang tersembunyi yang orang nggak tahu di mana, disimpanlah di dalam tanah. Biasanya orang zaman dulu tuh punya ladang gitu ya, punya tanah, punya taman. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka akan gali taman atau ladang mereka, kemudian akan dimasukkan itu harta yang mereka simpan, harta yang menurut mereka berharga. Zaman dulu kalau harta yang paling berharga mungkin bukan berupa ini ya, kalau zaman sekarang mungkin harta yang berharga apa? Gadget ya. Mungkin harta yang berharga itu handphone kita yang keluaran terbaru gitu ya. Mungkin handphone kita yang kameranya tuh sampai jajar-jajar banyak di belakang gitu ya. Pernah lihat handphone yang gitu ya, semakin banyak kameranya kelihatannya semakin mahal ya. Jadi handphone kita mungkin, ini yang kameranya ada 10 gitu ya, jadi belakangnya backgroundnya handphone tuh kamera semua gitu. Nah itu mungkin harta kita yang sekarang gitu ya. Tetapi di zaman dulu harta yang berharga itu bukan berupa itu. Juga bukan berupa uang lembaran kertas, karena uang lembaran kertas tuh bisa rusak. Tetapi apa bentuknya? Bisa berupa mutiara. Itu seperti permata yang berharga gitu ya. Bisa juga berbentuk emas atau perak. Nah, orang pada zaman Yesus dulu mereka menyimpannya dalam sebuah peti, kemudian dipendam di dalam tanah. Supaya apa? Supaya tidak ada yang tahu, tidak ada yang ambil itu. Yang tahu lokasinya cuma pemiliknya yang mengubur gitu ya. Nah, kita coba baca ya, satu perikop tentang harta. Matius pasal yang ke-13, teman-teman voltage buka ya. Kitab Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44. Kalau tadi sudah jelaskan bahwa harta itu sesuatu yang berharga yang disimpan gitu ya. Nah, Matius pasal 13 ayat 44. Sudah ketemu? Katakan amin. Kalau kita bacakan ya. Matius pasal 33 ayat 44. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Coba baca lagi ayat 45 dan 46. Ayat 45 ya. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Dari dua cerita ini gitu ya yang ada di dalam Alkitab tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga, ada satu yang sama. Ada kata-kata menjual seluruh. Ya, coba teman-teman voltage perhatikan. Ada kata-kata menjual seluruh miliknya. Kalau kita mau tanya, apa hal yang paling kita inginkan di dunia ini? Apa barang atau apa boleh seseorang juga yang paling kita inginkan di dunia ini? Apa yang paling kita itu mau menjual seluruhnya untuk mendapatkan itu? Sama seperti yang tadi kita baca di ayat 44 sampai 46. Ada seseorang yang berjalan di ladang gitu ya. Lalu dia menemukan ada harta terpendam gitu ya. Mungkin dia lagi jalan-jalan gak sengaja di dalam perumpamaan ini mungkin dia lihat, apa ya itu kok bentuknya gundukan gitu ya kayak batu. Mungkin dia dekati, ini bukan batu, ini guci gitu ya. Atau ini bejana, ini kotak gitu ya. Wah ini pasti harta terpendam gitu ya. Lalu apa yang dilakukan? Dia jual semua yang dia punya. Dia belikan ladang itu.
dan akhirnya dia bisa memiliki harta terpendam itu. Nah teman-teman, coba teman-teman Voltage pikirkan, apa yang paling kita inginkan di dunia ini, yang membuat kita sepertinya mau melakukan segalanya, mau melakukan semuanya. Apa yang paling kita impi-impikan, coba dipikirkan gitu ya. Nah, Kak Okta mau kasih 2 pilihan. Kalau hari ini jawaban yang ada di kepalanya kita atau dalam hati kita, hal yang paling kita inginkan di dunia ini adalah sebuah barang atau seseorang, ya coba diingat dan disimpan. Boleh nggak Kak Okta? Boleh ya. Atau yang kedua, kalau misalnya ketika Kak Okta tanya apa yang paling kamu inginkan di dunia ini, kemudian jawabanmu adalah Yesus. Berarti jawabanmu sama dengan jawaban Rasul Paulus. Ya, coba sama Kak Okta buka di kitab Filipi. Kitab Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-8. Dikatakan gini, Filipi 3:8. Ini yang nulis Rasul Paulus ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semua. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, teman-teman Voltage, coba direnungkan. Kalau yang paling kita inginkan di dunia ini setelah Kak Okta tanya sama kalian, jawabannya adalah barang, benda, atau seseorang, ya. Maka Kak Okta mau kasih tahu engkau, salah nggak itu Kak? Enggak salah. Tapi Kak Okta mau kasih tahu bahwa kalau itu adalah barang, benda atau seseorang, maka itu sifatnya adalah sementara. Maka hartamu itu suatu hari akan hilang. Kenapa Kak Okta kok kalau misalnya itu barang, benda atau seseorang suatu hari akan hilang? Iya Voltage, sebab hidup kita di dunia itu cuman sementara. Sementara maksudnya suatu hari nanti kita akan dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa. Mungkin kita pernah ya lihat kakek atau nenek kita atau mungkin orang lain atau mungkin di televisi gitu ya. Orang yang meninggal. Kita mungkin berpikir orang yang meninggal itu dimulai dari usia yang paling tua dulu. Baru nanti yang muda gitu. Enggak Voltage. Kapanpun, siapapun itu bisa dipanggil Tuhan. Bisa kembali ke rumah Bapa di surga. Karena itu Kak Okta katakan bahwa hidup kita di dunia itu cuman sementara. Jadi kalau hari ini ketika Kak Okta tanya apa yang paling engkau inginkan di dunia ini. Dan jawabanmu masih berupa barang atau berupa sesuatu atau berupa manusia, seseorang gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Tapi Kak Okta mau kasih tahu bahwa itu sifatnya sementara. Dan kalau sementara berarti suatu hari akan hilang. Dan kalau suatu hari akan hilang hartamu, dan kalau yang engkau punya, yang kita punya satu-satunya hanya itu saja, maka suatu hari kita nggak punya apa-apa. Tapi hari ini Kak Okta mau kasih tahu kita sama-sama, yuk kita mencoba sama-sama hari ini. Kak Okta juga berusaha menjadikan Yesus sebagai harta kita yang paling berharga. Sama seperti apa yang dilakukan orang yang menemukan bejana tadi ya di perumpamaan itu. Apa yang dilakukan? Dia jual semuanya supaya dia bisa mendapatkan itu. Dan itu Yesus berkata hal kerajaan surga. Maksudnya begini teman-teman Voltage. Kalau hari ini kita punya Yesus dalam hidup kita, maka kita ini memiliki segala-galanya. Kenapa? Karena Yesus itu abadi, kekal selama-lamanya. Dan memiliki Yesus itu berarti sampai kapan? Sampai nanti kalau kita dipanggil pulang sama Tuhan. Sampai nanti kalau kita tua. Sampai nanti kalau misalnya kita dewasa. Yesus itu tetap sama dan Yesus tidak akan kemana-mana. Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Karena itu hari ini ayo sama-sama ya Kak Okta juga berusaha, kita semua berusaha
menjadikan siapa? Menjadikan Yesuslah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Kalau seandainya hari ini Kak, harta saya yang paling berharga mungkin adalah game saya. Atau mungkin yang paling berharga buat saya adalah uang Kak. Soalnya kalau punya uang tuh bisa punya segalanya Kak. Kita mau kasih tahu bahwa suatu hari uang itu bisa habis. Suatu hari uang itu bisa hilang loh. Bisa tak Kak? Bisa. Sekalipun disimpan di bank yang paling aman Kak di dunia ini. Bisa hilang gak? Bisa. Bisa gak perhiasan yang paling bagus disimpan di dalam brankas yang paling aman di dunia ini? Bisa hilang gak? Bisa. Bisa habis suatu hari nanti. Karena itu sama-sama kita harus menjadikan siapa Voltage? Yesus sebagai harta kita yang paling berharga. Kenapa? Karena Yesus itu selama-lamanya ada bersama-sama dengan kita. Dan karena Yesus itu terlebih dahulu mengasihi kita. Yesus itu sayang kepada engkau dan saya. Yesus itu mengasihi engkau dan saya. Dan kalau hari ini dia mengasihi engkau dan saya, Voltage, masa kita gak cinta kepada Tuhan kita yang telah menyelamatkan hidup kita, mati di kayu salib buat kita semua. Jadi Voltage, jadikanlah Kristus atau Yesus sebagai harta yang paling pertama, harta yang paling berharga. Kalau kita jadikan game kita sebagai yang paling berharga, suatu hari game kita mungkin bisa hilang. Kak Okta pernah main game ya. Kak Okta sudah tata bagus gitu ya, game Heyday kalau nggak salah ya, udah lama ya. Itu Kak Okta pernah main game Smurf juga ya, yang biru-biru kecil-kecil tuh loh manusianya. Nah itu Kak Okta sudah tata desanya jadi bagus sekali, banyak rumahnya udah banyak, Smurfnya udah banyak yang jualan tokonya, sudah punya koinnya banyak, koin emasnya. Kemudian pokoknya Kak Okta sudah buat itu jadi game yang Kak Okta sangat berharga. Kak Okta simpan di tabletnya Kak Okta. Suatu hari ya, tanpa disangka-sangka tablet itu meletus ya. Meletus itu maksudnya tiba-tiba dia terbakar karena salah charge gitu ya, salah pakai charger, meletus gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Gamenya ya hilang sudah, hartanya Kak Okta Smurf itu yang paling banyak, village-nya sudah bagus ya. Sudah ditata rapi kotanya, hilang gitu aja gitu ya. Itu game sudah dimainkan berapa bulan, hilang gitu aja. Nah kalau kita menjadikan game kita atau ranking kita di game itu jadi sesuatu yang paling berharga, suatu hari itu bisa hilang. Ya, suatu hari, suatu saat itu bisa hilang. Karena semua yang bukan Yesus, semua yang bukan hal-hal kerajaan surga, itu sifatnya sementara. Ya, nah terus bagaimana Kak caranya menjadikan Yesus sebagai harta yang paling berharga dalam hidup ini? Caranya mudah Voltage. Yang pertama adalah 1, jujurlah dengan hatimu sekarang. Jujur dengan hatimu sekarang. Jujur kepada Tuhan tentang hatimu sekarang. Jujur tentang apa Kak? Jujurlah seberapa berharga pribadi Yesus bagi engkau dan saya. Apakah ada yang lebih berharga daripada Yesus? Ya, jadi langkah pertama adalah jujurlah kepada hatimu sekarang. Kak Okta juga begitu. Tadi malam ketika Kak Okta menyiapkan khotbah ini, Kak Okta tuh berlinang air mata di atas tempat tidurnya Kak Okta ketika Kak Okta siapkan ini sambil nulis ya. Kak Okta tuh berlinang air mata karena ketika Kak Okta menyiapkan khotbah ini, Tuhan tuh berkata begitu jelas dalam hati Kak Okta. Coba jujur dengan posisi hatimu sekarang. Pernah enggak atau ada enggak atau sampai sekarang kah ada sesuatu yang lebih berharga daripada Yesus? Ada enggak? Coba jujur. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, ketika engkau sudah tahu kalau misalnya ada yang lebih berharga daripada Yesus ketika engkau sedang jujur sekarang di hadapan Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengambil komitmen atau mengambil janji atau mengambil sebuah tindakan di hadapan Tuhan untuk apa? Untuk perlahan mulai mengubahnya. Ya, kalau itu yang paling berharga lebih berharga daripada Yesus adalah dosa, maka sekarang juga
harus dilepaskan. Sekarang juga kita harus tinggalkan dosa itu dan kembali menjadikan Yesus nomor 1. Tapi kalau misalnya yang di atasnya Yesus itu bukan dosa, Kak. Yang aku sukai lebih dari Yesus itu bukan dosa. Yang aku sukai lebih dari Yesus itu cuman waktu onlineku di handphone atau di tablet atau di PC ku atau di smart TV ku gitu ya. Yang tak suka ini nggak dosa kok. Aku juga nontonnya tuh nonton film yang bagus. Aku juga nontonnya mungkin kalau Kak Okta nontonnya drakor ya, drama Korea. Kalau kalian Kak Okta nggak tahu ya nonton apa. Ya mungkin nonton apa atau mungkin jangan-jangan kita juga sama-sama nonton drakor gitu ya. Nah mungkin yang saya lakukan tuh nggak dosa kok Kak. Saya main gamenya game baik-baik gitu ya. Saya main gamenya game yang baik. Nah Kak Okta mau kasih tahu. Kalau hari ini itu yang jadi nomor 1 di atas Yesus adalah sesuatu yang mungkin bukan dosa. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita harus menjalani sebuah keputusan untuk apa? Untuk mulai menggeser yang tadinya di atas Yesus menjadi di bawah Yesus. Gimana Kak caranya? Ya lewat waktu. Kalau hari ini waktu kita nonton TV atau waktu kita nonton YouTube atau waktu kita online Instagram atau TikTok ya. Atau ketika waktu kita main game online itu biasanya 3 jam, atau mungkin 4 jam, atau mungkin 2 jam ya, terserah ya. Atau jangan-jangan seharian 24 jam. Oh wow, gak mandi bau dong ya. Nah kalau seandainya waktu kita online itu 3 jam misalnya, maka yang harus kita lakukan itu apa? Kita mulai kurangi 3 jam ini menjadi mungkin 2 jam. Duh Kak, 2 jam tuh gak cukup untuk naikin rankingku Kak. 2 jam tuh gak cukup untuk menyelesaikan 3 episode Kak Okta gitu ya. Gak apa-apa. Namanya juga kita sedang berusaha untuk menggeser itu di bawah Kristus. Jadi luangkan lebih banyak waktumu untuk Tuhan. Ketika biasanya 3 jam online gitu ya, buat jadi 2 jam. 1 jamnya ngapain Kak? Aku berdoa aja 5 menit udah selesai. Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini kau sungguh baik. Aku merasakan kasih setiamu Tuhan kau sungguh sangat baik. Terima kasih dalam nama Yesus. Ya amin. Gitu. Cuma 3 detik. Kalau seandainya selama ini engkau berdoa seperti itu atau engkau nyanyi dengan my best friend Holy Spirit, my best friend Holy Spirit, my best Holy Spirit, my best friend. Amin gitu ya. Kalau selama ini engkau berdoa dengan sangat cepat gitu ya. Atau engkau buru-buru, cepetan berdoa, cepat baca 1 pasal, cepat segera mau online, aduh cepat gitu ya. Kalau selama ini seperti itu, maka ayo sekarang sama-sama jadikan 1 jam yang tadi kau kurangi di online game atau di nonton YouTube atau online, itu jadikan itu waktu untuk engkau bersaat teduh bersama Tuhan. Aduh Kak, aku gak kuat 1 jam gitu ya. Nggak kuat 1 jam berdoa, ya udah. Kalau misalnya nggak kuat 1 jam berdoa, mulailah mungkin 30 menit berdoa. 30 menitnya ngapain Kak? Dengerin lagu-lagu rohani. Ya, Kak Okta itu di YouTube-nya Kak Okta, ya. Kalau di tempatnya Kak Okta, kalau tempatnya settingnya Kak Okta gitu ya, itu lagu sudah ada settingnya gitu ya. Kak Okta suka nonton apa? Kak Okta tuh suka nonton acara Say Yes to the Dress gitu ya. Itu di YouTube itu selalu mereka update gitu ya tentang baju pengantin gitu ya. Jadi ada orang coba baju pengantin, wah bagus gitu ya. Terus what do you say to this dress? I say yes to the dress gitu. Kak Okta suka nonton itu ya. Nah terus Kak Okta juga suka nonton mukbang, ya makan gitu ya, orang travel kemana gitu ya, orang traveling kemana gitu, Kak Okta suka nonton itu. Nah tapi ada juga di tempatnya Kak Okta itu adalah lagu-lagu worship gitu ya, yang Kak Okta sengaja simpan jadi playlist gitu. Nah ketika Kak Okta sudah waktunya untuk mengurangi jam online-nya, maka Kak Okta akan mendengarkan lagu-lagu itu sambil ngapain Kak? Ya macam-macam. Sambil kadang-kadang Kak Okta sambil bersih-bersih rumah gitu ya, sambil melakukan kegiatan yang lainnya tetapi Kak Okta terus mendengarkan. Atau kadang-kadang Kak Okta mendengarkan khotbah lebih banyak. Kak aku udah ibadah voltage, masa aku dengerin khotbah Kak Novi lagi? Nggak apa-apa, lebih sering lebih baik
Ya, dengerin khotbah lagi. Kak, aku udah dengerin nih yang minggu lalu. Ya coba yang 2 minggu lalu mungkin udah lupa gitu ya. Didengerin lagi gitu ya. Nah, Kak Okta juga begitu. Ya, ketika Kak Okta, oke ini sudah cukup waktunya nonton buat Kak Okta drama Korea udah cukup, udah sekian episode, oke sudah enough gitu ya. Maka Kak Okta tahu ini waktunya untuk apa? Untuk mendengarkan lagu rohani. Kalau enggak, untuk mendengarkan khotbah gitu ya. Khotbah yang lain gitu ya. Mungkin ini khotbah sampai Kak Okta ini dengerin khotbahnya Pastor Sam ya sama Pastor Lani itu yang lama-lama yang dulu-dulu gitu ya. Kak Okta cari di YouTube, oh iya ini belum pernah didengerin lagi gitu ya. Atau cari khotbahnya Pastor Philip. Intinya adalah berusaha menggeser yang tadinya nomor 1, berusaha digeser di bawah. Nah kalau misalnya yang nomor 1 itu adalah teman-teman kita, terus gimana Kak gitu ya. Kalau itu adalah teman-teman kita, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah meluangkan apa? Lebih banyak waktu sama dengan Tuhan daripada chat dengan teman kita di grup mungkin. Atau mungkin daripada mungkin sekarang kita nggak bisa hangout ya, nggak boleh. Atau masih boleh ya hangout tapi harus jaga jarak, social distance, harus pakai masker gitu ya. Nah nggak apa-apa mungkin kita keluar sama teman-teman kita, tetapi ingatlah bahwa ketika kita bersama-sama dengan teman-teman kita, tetap yang paling kita mau senangkan itu bukan teman-teman kita tapi Tuhan. Jadi ketika kita bersama-sama dengan teman-teman kita sekalipun, terus kemudian teman-teman kita tuh ngomong yang kotor, teman-teman kita tuh ngomong yang nggak baik, yang negatif, atau mungkin teman-teman kita tuh ngomong yang kita tahu itu nggak baik loh ngomong tentang ini dosa dan sebagainya. Ketika kita tahu itu, kemudian kita tahu bahwa itu tidak menyenangkan hati Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita stop, kita nggak ikut dalam pembicaraan itu. Karena kita mau menjadikan Tuhan itu nomor 1 di atas teman-teman kita. Kalau misalnya ketika hangout sama teman-teman, ketika kita pergi sama teman-teman kita, semuanya teman-teman kita ngelakuin A gitu ya, melakukan tindakan A, pokoknya semua teman-temanku TikTok dengan gaya yang ya gitu ya. Jadi pokoknya TikTok, pokoknya dengan TikTok ini toktik gitu ya. Dengan gaya lumba-lumba atau mungkin goyang berang-berang, ada nggak ya? Nggak ada kayaknya goyang berang-berang. Ya pokoknya gitu. Pokoknya bajunya mini-mini gitu ya. Apa yang kita lakukan? Apakah kita ikut juga sama teman-teman kita supaya, kamu nggak seru loh nggak ikut, ayolah TikTok nggak apa-apa gitu ya, ayolah gini nggak apa-apa, ayolah live gini-gini dan sebagainya macamnya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu ketika kita mau jadikan Yesus yang nomor 1, kita harus bilang sorry ya. Kita harus tahu mana yang menyukakan Tuhan dan mana yang mendukakan Tuhan. Ketika kita tahu itu mendukakan Tuhan, maka kita jangan perbuat, jangan lakukan. Dengan begitu, kita sedang menggeser posisi teman kita yang tadinya nomor 1, kita sedang geser itu dan sedang menaikkan posisi Tuhan, menaikkan posisi Kristus di hati kita. Apalagi Kak contohnya, banyak ya, misalnya itu teman, misalnya lagi ini uang misalnya. Kak, bagiku yang paling penting tuh gadget sama uang gitu ya. Uang dan gadget atau saldo OVI ya, OVI atau saldo Shopopay gitu ya, atau saldo apa gitu ya, mungkin Halo Jack atau apa, itu pokoknya ada saldo itu sudah aman hatiku gitu ya. Nah, Kak Okta mau katakan bahwa juga jangan taruh itu sebagai nomor 1 di atas Tuhan. Gimana Kak caranya? Sama, mulai kurangi pelan-pelan. Mulai hentikan yang namanya konsumsi berlebihan. Mulai hentikan dan mulai gantikan itu dengan siapa? Dengan Tuhan. Mulai dengan lebih banyak mendengarkan Tuhan, lebih banyak mendengarkan khotbah, lebih banyak mendengarkan lagu-lagu pujian, lebih banyak menyembah Tuhan. Mulailah menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Lalu cara yang terakhir gimana Kak? Selain berkomitmen untuk mengubahnya. Yang ketiga caranya adalah hiduplah sesuai perintah Tuhan. Firman Tuhan pernah berkata, Yesus berkata demikian, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan perintah-perintahku. Jadi kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan dan Tuhan adalah hartaku yang paling berharga, maka kita akan melakukan semua perkataannya. Termasuk apa? Termasuk yang mungkin bagi kita sulit, seperti mungkin mengampuni orang lain, seperti mungkin adalah
membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti mungkin kita mengasihi musuh kita. Seperti mungkin ketika kita mengubah kebiasaan buruk kita. Mungkin sulit, tetapi ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, maka firman Tuhan berkata, Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti semua perintahku. Maka semua hal yang tadinya gak sesuai firman Tuhan itu akan kita buang jauh-jauh. Dan kita akan melakukan, dan kita akan hidup sesuai dengan firman-Nya. Ya, jadi ada 3 cara. Untuk apa? Untuk menjadikan Yesus sebagai harta dalam hidup kita. Harta yang paling berharga, ya. Yang nomor 1 adalah jujur dengan posisi hati kita di hadapan Tuhan sekarang. Yang kedua adalah dengan apa? Dengan berkomitmen untuk mengubahnya, atau dengan berjanji, atau dengan mulai mengubahnya sekarang. Yang ketiga adalah dengan hidup seturut dengan perintahnya. Oke, nah yang terakhir yang Kak Okta mau bagikan adalah, kalau apa yang paling kita inginkan di dunia ini adalah harta kita itu siapa, tadi sudah kita bahas sama-sama, maka sekarang Kak Okta bahas dari sisi Tuhan kita. Bagi Tuhan kita, teman-teman Voltage, harta Tuhan yang paling berharga itu bukanlah dunia ini. Harta Tuhan yang paling berharga itu bukanlah this universe, mungkin the solar system mungkin. Oh, matahari, bulan, bintang, komet atau planet Jupiter atau Saturn gitu ya. Kalian tahu nggak kalau di Saturnus itu hujan berlian ya? Nah, mungkin di sini karena itu planet yang paling indah dan sebagainya. Enggak loh. Harta Tuhan yang paling berharga itu adalah engkau dan saya. Harta Tuhan yang paling berharga seperti yang diceritakan di Matius tadi, dikatakan perumpamaan itu seperti seorang yang menemukan mutiara yang berharga. Apa yang dilakukan? Dia jual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Bagi Tuhan kita, kitalah mutiara yang berharga itu. Bagi Tuhan kita, Voltage, engkau dan saya adalah harta yang sangat berharga itu. Sehingga Yesus itu rela meninggalkan surga. 2020 tahun yang lalu, ia rela meninggalkan surga. Ia rela meninggalkan keilahiannya sebagai Allah. Ia rela tinggalkan surga yang nyaman. Ia pergi dari sana, lahir ke dunia. Jadi seorang manusia, di kandang bahkan dia lahir. Dan dia bahkan bukan hanya itu, dia bahkan mati di kayu salib. Dia menderita sedemikian rupa, dicambuk 40 kurang 1 kali 39 kali, dimahkotai duri. Bahkan dia disalib demikian, ditusuk lambungnya, ditikam lambungnya, dia diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Dia lakukan itu semua, dia jual semua yang dia miliki. Tuhan serahkan semua yang dia miliki untuk apa? Untuk kembali bersama dengan engkau dan saya. Kalau demikian besar kasih Tuhan mengasihi engkau dan saya, apakah kita masih tidak menjadikan dia sebagai harta kita yang pertama, Voltage? Kalau ada pribadi yang demikian cinta kepada kita, apakah kita masih menjadikan dia yang kedua? Apakah kita bahkan mungkin jadikan dia yang ketiga, kelima, atau mungkin kita nggak tahu bahkan Tuhan ada di urutan keberapa, saking banyaknya yang di atas Tuhan. Atau mungkin kita, aduh nggak tahu Kak, Tuhan tuh di peringkat keberapa ya? Ya mungkin setelah aku ada waktu luang lah aku ibadah gitu ya. No. Kak Okta mau katakan, ayo kasihi Tuhan. Jadikanlah Tuhan itu harta yang paling berharga. Kak Okta undang teman-teman Present Worship. Jadikanlah Tuhan itu harta yang paling berharga dalam hidup ini. Jadikanlah Kristus harta terpendammu, yang engkau simpan baik-baik, yang tidak akan engkau jual untuk apapun juga, yang tidak akan engkau serahkan demi apapun juga. Gak usah ibadah ya. Kalau kamu nggak ibadah, bisa jalan-jalan nih sekarang, bisa pergi jalan-jalan gitu ya sama keluarga, atau kita bisa pergi hangout nih sama teman-teman dan sebagainya. Udah nggak usah ibadah lah, nggak usah dengerin khotbah, atau nggak usah ini dan nggak usah CG online. Ayo wis kita jalan-jalan aja gitu ya. Atau udah ayo kita mabar main bareng gitu ya. Wis lagi seru jangan ditinggal. Tapi ini jamnya ibadah, nggak usah ibadah, mabar aja gitu ya. Kak Okta mau katakan, ayo hari ini kalau masih demikian dalam hidup kita, yuk kita sama-sama tukar gitu ya. Pindahkan yang tadi itu.
kita ganti dengan Yesus yang jadi nomor 1. Karena Yesus sangat mengasihi engkau dan saya, Voltage. Yesus sangat cinta engkau dan saya. Ia bahkan merencanakan kita di dalam kandungan mama kita. Ia bahkan mengenal kita sebelum kita ada. Ia bahkan yang membentuk kita, yang memberikan nafas hidup kita. Ia bahkan yang merencanakan masa depan kita yang gilang gemilang. Ia bahkan rela mati di kayu salib bagi kita. Mari kita jadikan Kristus lebih berharga sebagai harta yang paling bernilai di antara semuanya. Lebih baik punya Yesus daripada cuma jadi orang terkenal. Lebih baik punya Yesus daripada punya banyak followers. Lebih baik punya Yesus daripada engkau punya semua uang di dunia ini. Lebih baik engkau cuma punya Yesus daripada engkau punya ranking yang paling tinggi. Karena Yesus itu harta yang lebih berharga daripada segala-galanya. Dan ia selalu, dengar Kak Okta, Tuhan selalu menjadikan engkau harta yang paling berharga. Amin, Voltage. Kak Okta mau kita nyanyi satu lagu yang sederhana ini. Kalau kalian gak tahu lagunya, gak apa-apa ya, didengarkan baik-baik. Lalu nanti kalau sudah bisa kita nyanyi sama-sama ya. Chorusnya bilang gini, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku, keindahanmu, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Sekali lagi, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Amin. Mutiara tak ternilai, harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku, di mataku engkau termulia. Coba hari ini sambil musiknya mengalunkan chorusnya dengan lembut. Teman-teman Voltage di rumah boleh gak pejamkan matamu dimanapun engkau berada. Kemudian coba letakkan tanganmu di dada. Dan coba hari ini engkau pikirkan baik-baik saat hari ini. Siapa sih harta yang paling berharga dalam hidup kita? Atau apa sih harta yang paling berharga dalam hidup ini? Apakah menjadi terkenal? Apakah menjadi vlogger? Apakah menjadi YouTuber? Apakah menjadi orang dengan ranking game paling bagus? Apakah jadi orang paling pintar di sekolah? Apakah menjadi orang paling kaya yang punya handphone paling keren? Apakah menjadi atau apapun gitu ya? Kak Okta gak tahu. Tapi yang Kak Okta tahu hari ini, Dia, Tuhan, telah menjadikanmu harta yang paling berharga. Pertanyaannya sekarang adalah, maukah Voltage engkau sekarang menjadikan Tuhan Yesus sebagai harta yang paling berharga? Kalau engkau mau, sambil pejamkan matamu, letakkan tanganmu di dada. Kak Okta tahu saat-saat ini Roh Kudus sedang menjamah hatimu. Kak Okta tahu dimanapun engkau berada, saat ini Roh Kudus sedang lembut menjamah engkau,
Bahkan mungkin ada engkau yang hari ini merasa seperti dibelai kepalamu di tempat engkau duduk. Engkau merasakan Tuhan begitu dekat dan ia berkata, aku mengasihimu. Apakah engkau mengasihi aku? Kalau hari ini engkau di tempat di mana engkau berada, engkau mau mengatakan bahwa iya Tuhan, aku mau jadikan engkau nomor 1. Aku mau jadikan engkau harta yang paling berharga. Aku mau Tuhan. Kalau engkau mau, letakkanlah tanganmu di dada sekali lagi. Lalu kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan pelan, dengan suara yang paling baik yang kita bisa. Kita mau katakan sungguh-sungguh, bukan sekadar lagu, tapi bahwa Tuhanlah harta kita. Oke? Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia. Satu kali lagi, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar. Kami berdoa biar ini bukan hanya sekedar kami dengar, tetapi kami semua Voltage yang mendengarkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadikan Engkau harta kami yang paling berharga ya Tuhan. Kami tahu Engkau ada dimanapun saat hari ini kami berada, di dalam kesedihan atau dalam sukacita, Engkau bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Karena kami adalah harta Allah yang berharga, dan kami mengucap syukur untuk itu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Mari Voltage semua angkat tanganmu dimanapun Engkau berada. Terimalah hari ini berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus yang menjadikan engkau harta terpendam yang paling berharga, yang menjadikan engkau mutiara yang sangat berharga di hadapannya. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Roh Kudus yang selalu setia menjadi sahabatmu, yang selalu setia mendampingi, menyertai, menggandeng tanganmu dimanapun engkau berada. Terimalah berkat-berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. God bless you.